Saya sangat luar biasa melihat usaha masyarakat kita. Mereka berjuang sendiri, menjalankan sendiri dengan ilmu sendiri gitu. Kadang-kadang tidak ada edukasi dan fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di sebuah pondok soto di Kota Bangkinang, diiringi oleh suara kicau burung, dan bersama saya hari ini adalah Bang Fahmil SEME. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, sehat Bang Fahmil? Alhamdulillah. Walaupun ada pandemi tetap semangat Bang ya. Nah, siap. Baik, pemirsa, Bang Fahmil ini adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Sekaligus juga beliau adalah ketua koordinator Komisi 3 yang membidangi masalah UMKM. Nah, hari ini saya ingin berbicara masalah UMKM karena setahu kita Indonesia itu sudah pernah mengalami dua kali ya Bang, dua kali masa penurunan daya ekonomi. Pertama ketika ada masa moneter dulu tahun 1998, dan pada hari ini pada masa pandemi. Nah, kita tahu di moneter itu yang paling bertahan itu UMKM, usaha kecil menengah, usaha kecil mikro dan menengah itu, dan mereka bertahan dengan usahanya. Begitu juga di Kabupaten Kampar, UMKM ini kita anggap sebagai usaha yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat, karena tidak butuh modal besar, bisa dilakukan oleh siapa saja. Persoalannya hari ini adalah UMKM di Kampar itu Bang tidak diperhatikan. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Bang Fahmil dulu. Bang, selama ini Abang mewakili pemerintah, maksudnya masyarakat bidang UMKM ini, pernah ada keluhan apa dari UMKM kita, pengusaha kita kepada Abang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina Channel ya? Iya Bang. Ini memang luar biasa ini. Seharusnya memang ada inovasi dan kreativitas. Lina Channel ini termasuk UMKM juga ini kalau sebetulnya harusnya gitu. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Lina tadi, memang ya sebagian masyarakat itu ada mengeluhkan seperti itu. Tapi walau bagaimanapun tentu tidak mengabaikan, pemerintah ini tidak mengabaikan. Pemerintah ini tetap memperhatikan mungkin pola-polanya atau pembagian sektornya mungkin yang belum maksimal. Ya. Karena UMKM ini ada tadi yang seperti yang sampai tadi, ada yang tergabung dia ke dalam organisasi, ada yang membentuk kelompok, ada yang berjalan sendiri gitu. Ya benar. Maka kita lihat ya di Kabupaten Kampar ini UMKM, saya sangat luar biasa melihat usaha masyarakat kita. Mereka berjuang sendiri, menjalankan sendiri dengan ilmu sendiri gitu. Kadang-kadang tidak ada edukasi dan fasilitasi. Maka pada saat ini saya sampaikan tugas pemerintah itu yang pertama adalah memfasilitasi, yang kedua mengedukasi masyarakat UMKM, yang ketiga yaitu membuat regulasinya. Jadi pemerintah itu regulator dari UMKM. Dari perbincangan Abang dengan para pelaku UMKM di Kampar, kira-kira persoalan apa yang mendasar bagi mereka saat ini? Persoalan konflik ya. Ya. Yang pertama tentu masalah perizinan, permodalan, edukasi, fasilitasi, dan konflik lah. Saya contohkan saja mungkin seperti soto ini. Kalau kita tanyakan bagaimana dia manajemen keuangannya, tidak sesuai dengan standarnya. Ya. Bagaimana dia kualitas makanannya, ya, brandingnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, ini kan harus punya SOP mereka. Jadi tugas pemerintah itu adalah memfasilitasi dan mengedukasi ini. Tidak semuanya harus modal, mereka punya modal ya. Iya. Sebenarnya tidak semua pengusaha itu minta modal ya. Jangan pikiran soal modal semua. Yang penting bagaimana kita meningkatkan mereka dari awalnya membuka usaha, bagaimana dia meningkatkan. Setelah meningkat dia penghasilannya ya sampai ke tingkat yang tertingginya. Tingkat tertingginya adalah untuk pemerintah, untuk pendapatan asli daerah.
Karena Ya, mereka ada. akan bayar pajak, mereka akan Iya, bayar segala pajak. macam. Kalau sekarang kehidupannya seperti ini, restribusi diminta, segala macam, mereka tentu kesulitan. Tapi kalau ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mengedukasi mereka semacam, tapi nampak nanti grafiknya sampai di mana. Maka harapan saya di Kampar ini tentu tidak seluruh UMKM itu akan terjamah untuk Oleh pembinaan, tapi setidaknya ada per kecamatan itu, atau mungkin kita buat pilot project Kota Bangkinang ini, ya kita data UMKM-nya, kita klasterkan mana usahanya, mungkin kuliner atau segala macam, ya. Kita adakan pendampingan. Jadi pembinaannya dalam bentuk pendampingan. Ya, ada pendampingan, ada aplikasi. Bupati itu tinggal buka saja. Iya. Jadi Kecamatan Kampar ini, Kecamatan Bangkinang Kota, UMKM-nya yang dibina dan fasilitasi dan diedukasi adalah sekian ratus. Iya. Nanti setiap minggu, setiap bulan, itu bisa diakses. Oh, ini usahanya meningkat. Ketika usahanya tidak meningkat, disitulah pendampingan ini turun. Tapi untuk meningkatkan. sepengetahuan Abang hari ini sebagai membidangi masalah UMKM, sudah ada belum itu dilakukan oleh pemerintah? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Karena kemarin tuh saya pernah jumpa dengan Bupati, Iya. sudah kita sampaikan, ini harus kita anggarkan ya untuk mengedukasi masyarakat, memfasilitasi mereka mana UMKM, berapa UMKM yang mau kita tingkatkan. Ya mereka sudah berusaha seperti ini, udah berusaha nih, udah mulai maju nih, dan luar biasa nih. Bagaimana mereka memanajemen keuangannya dan bagaimana mereka terdaftar di registrasi kita sebagai UMKM yang dibina gitu, sehingga grafik peningkatan omsetnya itu jelas. Setahun itu meningkat, kalau tidak meningkat di mana kesalahan-kesalahannya, itulah pendampingan itu gunanya. Jangankan ini, bantuan BLT aja pakai pendamping. Iya. Ya, kan? Kenapa Ini UMKM usaha sebesar masaknya. itu tidak ada pendamping? Nah, Tapi ini kita kan perlu. punya dinas koperasi, kita punya dinas lain di Makanya sektor dinas seperti koperasi itu. ini saya baru sekali, tapi kemarin sudah diganti ya. Yang baru ini belum kita panggil, saya usahakan untuk manggil dan berdiskusi supaya ini berjalan. 2021 ini harus jalan ini, masalah UMKM ini sudah meningkat gitu. Karena masyarakat kita ini, saya sebagai mewakil rakyat berjuang sendiri, bangkit sendiri gitu. Iya. Harusnya kan pemerintah memfasilitasi, Bisa bekerja sama Pak Waslu. mengedukasi dan membuat regulasi yang jelas agar mereka aman, nyaman berusaha, sehingga penghasilan mereka meningkat. Tugas pemerintah ada berkurang. Oke. Ketika mereka sampai ke puncak, harusnya pendapatan daerah itu masuk, baru kita masuk. Bisa. Karena ini saya alami. Saya dari tukang ya, berjalan, mulai meningkat. Ketika saya sudah level tertentu, saya sudah mulai bayar pajak sampai hari ini. Ya, hampir 100 juta pajak yang saya bayar setahun itu. Jadi ini kan untuk masukkan Kepada daerah. pemerintah. Artinya pemerintah memang harus menyiapkan pengusaha ini bangkit dulu, Iya, sampai mereka punya kemampuan untuk membayar Iya, pajak. itu tugas kita. Karena di negara kita ini, negara itu bisa maju apabila pengusahanya lebih 2%. Iya. Nah, sekarang ini bagaimana UMKM ini kita tingkatkan, dan berapa setahun itu yang meningkat dia jadi kelasnya pengusaha gitu. Tapi kan DPRD kan juga membahas anggaran. Pernah tidak ada keinginan pemerintah Kampar untuk membantu UMKM ini dalam bentuk permodalan? Mungkin dianggarkan seperti tadi, sosialisasinya dianggarkan sekian persen, promosinya sekian persen, pembinaannya sekian persen. Itu pernah dibicarakan di Ya legislatif? ada ya. Ya, anggaran itu tentu ada dianggarkan. Dianggarkan Cuman kita untuk lebih pembinaan. fokus bagaimana yang sudah berusaha, bagaimana usahanya maju, yang belum berusaha bagaimana kita Menciptakan usaha menciptakan sendiri. usaha dia. Jadi yang telah usaha sekarang UMKM namanya, kalau bisa besok jangan UMKM lagi, sudah jadi pengusaha. Iya, dia, sudah UMK, sudah memang Luar perusahaan. biasa, di Kampar ini banyak pengusaha-pengusaha kita yang berjuang sendiri, mereka maju gitu, baik dalam Kampar maupun di luar Kampar gitu. Banyak sekali gitu. Tapi banyak juga yang masih
merangkak Iya, seperti makanya itu. ini perlu peranan pemerintah dan peranan stakeholder semuanya, semua kita ada masyarakat. Kalau untuk ke pengusaha sendiri, Abang punya pesan seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kita hari ini dengan kondisi pemerintah belum bisa maksimal, kondisi perusahaan mereka masih kecil, apa yang harus mereka lakukan? Kita berharap kepada pengusaha yang sudah maju tentu bagaimana mengadakan pembinaan juga, ikut membina pada UMKM gitu. Yang belum berusaha bagaimana bisa diajari, ya, diedukasi juga. Jadi semua ini tugasnya bukan tugas pemerintahnya, tapi juga tugas pada pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Jangan sukses sendiri nanti usaha-usaha kecil kita tidak perhatikan. Artinya mereka juga harus bersama Iya, ya, bersama. berasosiasi maksudnya di sini. Kapan perlu jadi pembicara aja, kumpulkan para pengusaha itu, dimotivasi. Saya sering mengadakan kegiatan motivasi. Saya datang ke para motivator, kelas nasional maupun kelas provinsi kita datangkan. Untuk memberikan semangat. Untuk memberikan motivasi bahwa anak-anak muda kita harus bagaimana jadi pengusaha. Baik, terima kasih Bang Famil untuk perbincangannya hari ini. Dan pemirsa, seperti dikatakan oleh Bang Famil tadi, sebenarnya setiap kita punya kemampuan untuk bertahan, untuk bertahan terhadap kondisi yang ada, terhadap kegiatan yang ada. Begitu juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kampar. Setiap pengusaha sejatinya punya kemampuan untuk bertahan dan maju. Namun tetap kita mengharapkan adanya peran pemerintah dan legislasi di sini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya dari Rina Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.